pandemi virus corona mengubah segalanya, termasuk kehidupan sosial kita. Mulai soal pemberlakuan social distancing, pola hidup sehat seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, termasuk juga peribadahan dilakukan di rumah, hingga pembatasan sosial berskala besar. Terhadap social distancing, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberlakukan work from home. Kebijakan ini memang harus ditempuh untuk membatasi konsentrasi PNS dalam jumlah besar di sebuah kantor. Work from home tak berarti PNS diliburkan. PNS tetap bekerja dari rumah dan dalam keadaan siap sewaktu-waktu dibutuhkan pimpinan, baik itu yang bersifat koordinasi maupun permintaan data yang terkait tugas pokok masing-masing PNS. Ini yang senantiasa diingatkan oleh Kepala BKD, baik secara lisan maupun melalui grup WhatsApp BKD. Sedangkan PNS yang bertugas atau piket melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya jumlah jam kerja ya, memang dikurangi. Jika sebelumnya jam kerja itu 8 jam, maka selama WFH ini jumlah jam kerja menjadi 4 jam. Meskipun telah ada jadwal piket, PNS tertentu harus selalu ada di kantor karena tuntutan pekerjaan yang memang harus selalu dilaksanakan. Karena itu diperlukan adanya pemantauan pekerjaan staf, baik melalui pejabat pengawas maupun PNS yang bersangkutan, langsung maupun tidak langsung, khususnya melalui penggunaan grup WhatsApp. Sependapat dengan Pak Kabid di awal, wabah corona memang telah memaksa pola dan budaya kerja kita. Tak hanya di situ, hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kita dipaksakan untuk memaksimalkan teknologi informasi agar roda pemerintahan tetap berjalan dan mata rantai koordinasi tidak terputus. Di BKD sendiri telah memiliki grup-grup WhatsApp, mulai dari grup yang beranggotakan semua staf dan pimpinan, maupun yang khusus untuk para pejabat struktural BKD. Termasuk di bidang pengembangan sendiri, kami memiliki beberapa grup, yakni grup yang beranggotakan seluruh staf bidang, grup masing-masing subbidang, dan grup pejabat struktural bidang pengembangan. Melalui grup-grup ini, diharapkan dapat menjadi saluran informasi dan koordinasi antara pimpinan dan staf. Jujur saja, keberadaan grup-grup yang disebutkan oleh Bapak Kabid memang sangat dirasakan manfaatnya. Terutama di tengah situasi pandemi corona ini, saya merasa sangat efektif untuk melakukan koordinasi secara berjenjang. Memang kita diuntungkan berada di era teknologi digital yang sudah berkembang pesat. Meskipun ruang gerak kita dibatasi oleh virus yang mematikan ini, rutinitas kerja kita tetap berjalan meskipun polanya berubah. Di sisi lain, sisi yang positif, sadar atau tidak sadar, corona memaksa kita melakukan transisi budaya kerja. Yang semula pola kerja kita yang konvensional ke pola kerja yang berbasis digital, dari real office ke virtual office. Benar, keberadaan teknologi digital tidak bisa menggantikan kebutuhan hakiki manusia yang selalu melakukan interaksi sosial secara langsung. Kita berharap situasi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke rutinitas normal. Tentu saja pemanfaatan teknologi informasi menjadi keharusan sehingga ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita tidak kewalahan, pekerjaan kita tetap berjalan dan kinerja kita tetap terawat. Saya sepakat dengan Kasubdit Jabatan Fungsional, penilaian kompetensi dan kinerja serta Kabid Pengembangan. Kita dapat menimba pengalaman dari situasi ini, yakni pemanfaatan teknologi informasi ini bukan sekedar kebutuhan, melainkan lebih daripada itu kebutuhan yang diharuskan. Kita harus bertransformasi budaya dan pola kerja, di mana pola kerja birokrasi ini yang berorientasi manajemen kepegawaian yang berbasis ISO.
Kondisi ini memaksa kami harus berubah dari yang tidak melek teknologi harus melek teknologi. Dari semula yang hanya bisa ketik dan kirim pesan WhatsApp atau SMS, kami harus belajar pemanfaatan teknologi lain seperti email, Google, telekonferensi, dan sebagainya yang dapat digunakan dalam pekerjaan selama masa work from home. Virus corona ini telah memaksa kami untuk berpindah ke budaya kerja yang berbasis elektronik atau digital. Untuk bisa bertransformasi, kita perlu belajar. Senada dengan pemikiran Ibu Amfi itu, kebijakan BFH menuntut kita untuk melek teknologi. Namun tuntutan di mana aktivitas harus dikerjakan lebih banyak dalam rumah, seperti mendampingi anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah, beribadah, termasuk juga mengerjakan tugas-tugas kantor, menuntut kita sebagai orang tua untuk berpikir dan bekerja ekstra keras. Syukurlah WFH ini membuat kita lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Di malam hari kita masih tetap dapat mendampingi anak-anak di rumah, belajar mengerjakan tugas-tugas mereka secara online, dan di pagi atau siang hari kita masih tetap dapat mengerjakan tugas-tugas dari kantor, di mana hal itu menjadi prioritas nomor 1. Mulanya saya sempat berpikir pekerjaan kantor apa yang bisa dilakukan di rumah. Tetapi setelah menginventarisir pekerjaan subbidang fungsional, lebih banyak berkaitan dengan pembuatan SK jabatan fungsional. Maka itu bisa dilakukan di rumah, meskipun kita harus membawa bundelan berkas yang diperlukan ke rumah jika memang itu dibutuhkan. Setelah kondisi ini pulih, saatnya pemerintah mulai memikirkan untuk mengembangkan sistem aplikasi yang layak untuk perguruan tinggi semacam e-learning, yang mana seluruh aktivitas mahasiswa dapat dilakukan melalui dashboard sistem tersebut, sehingga aktivitas mahasiswa terpantau. Aplikasi PPK online bisa menjadi prototype tools pengembangan sistem yang dimaksud. Aplikasi yang terintegrasi merupakan sebuah proyek besar, sekaligus menjadi tantangan besar di tangan kita. Saya yakin bersama kita bisa mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Corona membuat kita harus menjaga jarak. Jarak tak berarti keterpisahan, dan kita masih bisa terhubung berkat teknologi. Dipisahkan oleh jarak memang menyakitkan, tetapi karena corona, ya kita harus pegang untuk melakukannya. Di sini kesetiaan kita diuji dan kejujuran kita diasah demi kesehatan kita bersama.